Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku? Semoga kesehatan, keselamatan, serta kemudahan senantiasa menyertai Anda, keluarga Anda, orang-orang di sekitar Anda, dan seluruh umat di dunia ini. Kembali kita akan berbicara dan membahas tentang liku-liku dalam bermasyarakat. Adapun beberapa aspek yang perlu dibangun dan perlu dimiliki dalam hidup berdampingan, yang dimana dari masing-masing orang itu berbeda-beda sikap, perilaku, jiwa, karakter, dan kepribadian. Yang dalam hal ini ataupun dalam sebuah misi kita harus menyatukan atau mungkin harus menyingkronkan, pasti sulit. Sulit di sini bukan berarti kita pesimis. Akan tetapi sebuah argumen dari diri kita, misalnya pendapat kita, misalnya mungkin gagasan kita, tidak semua orang itu menerimanya dengan baik. Tidak semua orang di sekitar kita itu mengiyakan dengan benar-benar tulus. Yang kebanyakan terjadi yakni mengiyakan tapi menggumam. Nah, dari pengalaman pribadi atau mungkin sesuatu yang ada di sekitar kita, pentingnya menjaga lingkungan bermasyarakat. Ada beberapa tip untuk kita semua sama-sama saling untuk diterapkan demi kemaslahatan dan menuju mufakat bersama. Adapun cara hidup bermasyarakat di lingkungan sekitar, hal yang paling sepele dan paling mudah kita lakukan yakni senyum dan sapa. Senyum dan sapa di sini adalah kategori untuk berinteraksi antar umat, antar beda agama, bahkan antar suku, ras, atau apapun. Karena senyuman ini mengartikan dan memulai dari sesuatu hal yang berat. Setelah kita senyum, kita sapa dia. Entah hey, selamat siang, selamat sore. Kalau kita beragama muslim, monggo, assalamualaikum, atau mungkin salam bagi agama-agama yang lain, atau mungkin paling aman adalah selamat siang. Kalau di daerah kita menggunakan kata Jawa yaitu monggo, permisi, kula nuwun, itu adalah bahasa-bahasa yang sangat mudah dan sangat simple, remeh, tapi bermakna besar. Karena semua hal yang berkaitan dengan kehidupan yang tentram sebenarnya berawal dari hal-hal yang kecil, sepele, yang sederhana, yang gak semua orang itu bisa melakukannya. Mungkin karena watak, mungkin karakter dan kepribadian, mungkin, atau mungkin dari sebuah mindset bahwasannya saya tidak butuh mereka, saya tidak butuh sama si A, si B, si C. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, clue-clue seperti ini janganlah diterapkan. Kenapa? Dari hal kecil sekalipun kita tidak mungkin tidak butuh kepada orang di sekitar, bahkan tetangga-tetangga kita. Kenapa? Salah satu contoh remeh, ketika kita punya paku, kita mau memasang sesuatu di rumah untuk gantungan kunci mungkin, atau mungkin serbet mungkin, atau mungkin gantungan handuk mungkin, kita membutuhkan palu sebagai alat media untuk memasangkan paku. Karena paku ini tidak bisa untuk menempel sendiri tanpa adanya palu. Sama halnya dengan bermasyarakat. Hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena mereka merasa bisa. Mereka merasa bisa sendiri dan mereka merasa tidak butuh. Kita resapi dari hal kecil yakni sebuah palu. Itu saja kalau kita bisa menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, dan berlingkungan, saya rasa akan membuat situasi lebih nyaman dan tentram. Dan kemudian tip yang kedua yakni kalau mungkin di situ di sekitar kita
ada sarana beribadah, mungkin adanya beribadah bersama dengan tetangga. Misalnya kita bisa berkumpul atau bercengkrama dengan tetangga itu ketika sholat berjamaah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita berjumpa atau mungkin bergabung jadi satu atap, ketika kita mau pulang mungkin, ketika kita lagi memakai sandal mungkin, kita tidak mungkin bisa untuk diam-diam saja kepada sesama teman, tetangga, atau orang lingkungan sekitar kita. Entah hanya tegur sapa, entah hanya tersenyum, itu akan terbangun. Dan disitulah cara yang paling mudah untuk membangun lingkungan lebih tentram, damai, dan aman. Tip yang ketiga yakni gotong royong, di mana kalau mungkin di daerah ya masih terbangun dan benar-benar terjaga ini budaya untuk misalnya membangun rumah atau mungkin membenahi sebuah rumah itu hanya dengan mengundang tetangga sekitar dan hanya dimasakkan saja. Saya rasa kalau di lingkungan di daerah itu masih benar-benar terbangun erat. Tapi di daerah kota atau mungkin di perumahan, jangankan membangun rumah dengan dibantu tetangga sekitar sampai jadi, kita membenahin pipa paralon yang lagi bocor saja kita masih memerlukan tupan, dan itu akan mengeluarkan uang dan itu berbayar. Nah, adanya kegiatan gotong royong yang mungkin di kota bisa dibangun adalah dengan mencocok tanam ini. Misalnya kita nanam bunga berbagai macam warna, mungkin berbagai macam jenis, mungkin secara tidak langsung berlahan, tapi pasti tetangga itu mungkin tegur sapa nih, yang senyumnya tadi sudah terbangun, dia akan bertanya dan masih sebatas bertanya itu jenis apa, bunga apa. Nah, secara tidak langsung kita akan mengeluarkan kata-kata, monggo kalau mau silakan, ini ada bibitnya lagi, ini monggo ada anakannya kalau mungkin mau ditanam, monggo silakan. Nah, salah satu bentuk gotong royong yang paling remeh itu seperti itu akan terbangun. Misalnya, di area komplek ini kalau misal kita tanamin macam palawija atau mungkin tanaman-tanaman sayuran, mungkin lebih seger kelihatannya, lebih indah mungkin. Monggo ayo kita bangun. Oke, aku yang belikan polybagnya, aku yang belikan tanahnya, dan kita eksekusi bersama. Mungkin salah satu cara-cara yang simpel dan kecil itu. Tip yang keempat yaitu menjaga keamanan, yang dimana ini sudah terhubung dengan sebuah toleransi dalam hidup berdampingan. Salah satu contoh, kalau kita punya sound system di daerah ini masih terjadi, kita memiliki sound system yang dimana musik ini menjadi prioritas kesukaan kita. Ketika kita memutar lagu itu, kita bisa dengan volume yang sangat over, mungkin sangat berlebihan, bahkan berisik, dan ini mampu mengganggu tetangga atau mungkin lingkungan sekitar kita. Nah, hal-hal ini masuk kategori dalam membangun menjaga keamanan tadi. Gimana tetangga mau tenang, gimana tetangga mau nyaman kalau tetangganya mutar salon dengan keras, atau mungkin kalau misal bercanda atau mungkin lagi bercengkrama dengan sahabat-sahabatnya suaranya terlalu nyaring, atau mungkin bahkan bisa tertawa sampai tetangga-tetangga itu dengar. Mungkin sebagai tetangga 1, 2, 3 kali mungkin pasti why not lah, ya sudahlah, namanya juga memang orangnya lagi bahagia mungkin. Tapi lama kelamaan berlahan, tapi pasti itu akan menjadi sorotan, karena pada dasarnya orang itu tidak ingin dirinya diusik untuk berkali-kali, diganggu untuk berkali-kali, bahkan disakiti berkali-kali. Nah, gambaran kecil seperti ini adalah cara kita membangun untuk hidup bertetangga, berdampingan, dan bermasyarakat aman, tentram, dan nyaman. Hal-hal yang paling sepele, simple, dan mungkin sangat receh, terkadang tidak semua orang bisa melakukan. Pemahaman dan kesadarannya
masih belum ia temukan. Pada dasarnya, hidup itu tidak bisa sendirian. Kita pasti tetap butuh dengan lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat, bahkan tetangga sekitar kita. Karena dalam sebuah gambaran, ketika kita sakit atau mungkin ketika ada kebakaran sekalipun, tidak mungkin orang tua kita yang ada di luar kota, saudara kita yang ada di sebelah daerah, atau mungkin orang teman kita yang paling dekat itu yang ada di kampung sebelah itu akan datang untuk menjadi sebuah penolong pertama. Pasti mau tidak mau, suka tidak suka, orang di sekitar kita adalah orang yang paling utama dalam hidup berdampingan. Semoga bermanfaat. Bila mana ada tutur kata dari awal hingga akhir, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.